Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Nur Safitri dari kelas 3 FPJKR dengan NPM 19520155. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing. Pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Jadi, pengertian media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada konsep media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbi Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh satu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dengar. Pada mulanya, media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Alat bantu mengajar pada mulanya digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lain. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Selanjutnya ada fungsi dari media pembelajaran secara umum. Yang pertama, yaitu menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau kurang antusias terhadap pembelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah diterima. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih konsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua ada memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bisa dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru, walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang keempat, yaitu menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima, yaitu mengakomodasi perbedaan tips gaya belajar siswa.
manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang keenam, ada mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses pembelajaran di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan atau menyebutkan yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media audio yaitu ada radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua ada media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, menjelaskan sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi 2, yaitu ada media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam, contohnya ada foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film, bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Media visual gerak, contohnya yaitu seperti gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada media audio visual. Jenis media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio visual dibedakan menjadi 2, yaitu media audio visual diam dan media audio visual gerak. Media audio visual diam contohnya seperti TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Selanjutnya media audio visual gerak. Contohnya film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Yang keempat, ada media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh dari jenis media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang kelima, ada gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang keenam atau yang terakhir ada peta dan global. Jenis media pembelajaran ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Justru ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.